Halo Notorers, para pencinta animator dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Hafi dengan potongan rambut baru gua yang sekilas mirip Kim Jong Un. Jadi di video kali ini gua pengen ngebahas anime isekai yang berjudul Kumo Desuga wa Nanika. Jadi anime ini itu menceritakan tentang satu kelas murid, siswa-siswi beserta gurunya yang secara tiba-tiba berteleport atau bereinkarnasi di dunia fantasi, yaitu isekai. Namun di dunia tersebut mereka ini terpecah-pecah gitu, terbelah-belah, maksudnya nggak sama gitu, nggak disamakan di satu tempat. Mereka lahir di tempat yang berbeda-beda, di waktu yang berbeda-beda, dan di wujud yang berbeda-beda pula. Ada yang terlahir kembali sebagai manusia, ada juga yang terlahir kembali sebagai monster, ada juga yang terlahir kembali sebagai ras lain seperti elf, dragon, dan lain-lain sebagainya gitu. Bahkan ada yang bertukar gender gitu, yang tadinya cowok malah jadi cewek gitu. Nah, karakter utama di anime Kumo Desuga wa Nanika sendiri tentu saja adalah Kumoko. Karakter yang dikenal sebagai cewek yang pendiam, suka baca buku, main di pojokan, gak pernah bersosialisasi, dibully dia diem aja. Tapi ketika pas dia sudah berada di isekai, sifatnya berubah 360p. Sifatnya berubah 160 derajat gitu dari sifat aslinya yang di dunia nyata. Yang tadinya pendiam, ketika dia masih jadi manusia, ketika di isekai dia itu udah nggak karuan sifatnya, udah banyak bacot lah, banyak tingkah, banyak berteori, dan banyak sekali adegan-adegan yang seharusnya fun, seharusnya lucu, malah jadi cringe karena sifat si Kumoko ini gitu. Oke, kita ambil sampel dari anime lain lah, contoh Tensura atau Overlord gitu. Ains dan Rimuru itu kedua karakter yang hampir sama dengan Kumoko. Kasusnya hampir sama, mereka non-human, bukan manusia, mereka monster. Tapi development karakter mereka, penggambaran sifat dan perilaku mereka itu dapat gua terima dan lucu, menarik. Terlebih si Rimuru ya, dia lebih ke imut sih. Sedangkan si Ains itu meskipun fisiknya tengkorak, dia lebih ke karakter lawak gitu. Ada beberapa bagian yang ngebuat gua ketawa gitu. Nah, sedangkan si Kumoko imut enggak, nyeremin enggak, menyenangkan juga enggak, ditambah sifat dia yang annoying, aneh, hyperaktif, berbanding terbalik dengan sifat dia yang yang dulunya sebagai cewek biasa yang suka dibully ya, yang diem di pojokan, nggak pernah ngelawan gitu. Sekarang pas di isekai dia sudah jadi anak punk. Nah itu sih, dan terlebih lagi banyak sekali CGI yang burik di anime ini, dan adegan yang paling gua nggak suka yaitu ketika si karakter utama, adegan yang paling nggak gua suka justru di bagian penceritaan development karakter utama gitu. Ketika kita diperlihatkan Rimuru, atau seekor laba-laba monster sekarang yang bertarung mati-matian ngelawan berbagai macam monster, ngelawan naga, ngelawan serangga lain di labirin atau di dungeon, dan itu membuat gua muak. Bayangin beberapa episode, beberapa menit lo habisin cuma buat nonton CGI para serangga dan CGI monster ini saling tukar serangan, saling tukar sihir, saling kejar-kejaran, sembur-semburan, dan itu membuat mata gua sangat perih sekali. Alasan utama kenapa gua nonton anime ini adalah episode pertama, yaitu ketika adegan menampilkan
Shun dan kawan-kawan di perjamuan makan gitu. Gue ngelihatnya, ini anime isekai yang visual animasinya sangat bagus sekali nih. Wah, kayaknya ini sangat worth it untuk ditonton. Ternyata pas gue tonton sangat shock. Jadi anime Kumo Desuga wa Nanika ini memang bagus di awal doang. Atau lebih tepatnya bagus ketika menceritakan karakter-karakter para manusia gitu. Entah kenapa ketika mengambil scene adegannya Shun dan kawan-kawan, itu visual animasinya masih bisa diterima gitu. Gue masih enjoy, masih menikmati itu. Tapi ketika udah beralih ke partnya si karakter utama, si Kumoko, yang masih menjadi laba-laba, itu gue skip gitu. Soalnya nggak enak gitu di mata, itu nggak enak. Nah, padahal ya kalau anime ini bisa sedikit dipoles gitu, mungkin anime ini akan mampu bersaing melawan anime-anime isekai lain seperti Overlord dan Tensura gitu. Bahkan Overlord aja ya, yang CGI-nya nggak terlalu bagus ya, yang visual animasinya juga menurut gua biasa aja, itu mampu menjadi anime isekai yang banyak sekali peminatnya. Anime isekai yang ratingnya itu sangat bagus sekali. Bahkan menurut gua kalau disuruh milih antara Overlord atau Tensura, gua lebih memilih Overlord gitu. Nah, seharusnya si Kumoko ini bisa menjadi pihak ketiga yang ikut bersaing dalam kompetisi isekai terbaik, namun gagal karena visual animasi yang dibuat setengah hati. Dan jujur ya, gue tuh lebih suka adegan Shun dan kawan-kawan dibandingkan adegan yang menampilkan Kumoko yang bertarung melawan para monster gitu. Nah, itu untuk penilaian gue untuk visual animasi. Bagaimana dengan pengkarakteran yang seperti gue bilang tadi di awal, kalau karakter yang menurut gue paling aneh dan paling gak bisa gue terima yaitu karakter utama. Jujur, seharusnya si Kumoko ini bisa menjadi karakter yang lebih kalem. Dia nggak perlu teriak-teriak, dia nggak perlu lompat sana lompat sini. Toh dia juga laba-laba ya nggak bakal imut juga gitu. Kalau Tensura, kalau Rimuru, dia kan slime. Dia kalau teriak-teriak nggak jelas, dia kalau lompat sana lompat sini mungkin lucu karena dia itu slime. Tapi kan si Rimuru ini serangga ya. Bahkan di animenya sendiri, ketika kita ngelihat Rimuru dari sudut pandangnya dia, itu dia memang kelihatan lebih berbentuk wajahnya gitu. Tapi kalau kita lihat di sudut pandangnya karakter manusia, itu Rimuru nggak lebih dari seekor monster yang buruk rupa gitu, ditambah dengan CGI yang memang ngeselin. Nah itu sih justru hal yang paling membagongkan di anime Kumoko Desuga wa Nanika ini adalah Kumoko itu sendiri. Gue nggak masalah dengan karakter-karakter lain seperti Shun yang katanya naif. Menurut gue Shun adalah karakter yang paling masuk akal menurut gue. Dia dari dunia asalnya sampai sekarang itu sifat dia nggak berubah. Dia tetap jadi seorang yang berusaha tetap normal gitu. Dikala teman-teman lainnya itu udah kayak, come on man, kita sekarang sudah di isekai, kita udah nggak peduli lagi dengan normalitas yang ada yang berlaku di dunia kita dahulu gitu. Di dunia kita yang sekarang ini membunuh adalah hal yang bisa dibilang wajar gitu. Jadi ngapain lo musingin hal kayak gitu. Tapi si Shun itu dia tetap berpegang teguh sama apa yang dia yakini gitu, kalau membunuh itu bukanlah satu-satunya jalan keluar gitu. Kita masih punya
opsi lain. Nah, sedangkan si Kumoko dan kawan-kawan itu lebih mengambil jalur yang ekstrim gitu. Dan juga nggak cuma si Kumoko ya, kalau karakter-karakter lain, teman-temannya si Kumoko ini yang juga reinkarnator, menurut gue nggak terlalu ada masalah. Kayak si vampir, si Oni, karakter mereka itu nggak jauh berbeda dari kehidupan asalnya gitu. Kayak si Oni yang temannya si Shun itu, dia di dunia asalnya juga kelihatan nyebelin gitu. Makanya kalau di isekai dia jadi karakter yang nyebelin sih, it's okay. Terus sama si vampir, dia di dunia nyata juga karakter yang nggak kelihatan baik ya. Jadi kalau pas di isekai dia jadi karakter jahat juga gue nggak terlalu kaget. Tapi yang jadi masalah utama itu lagi-lagi karakter utamanya, yaitu Kumoko. Di dunia nyata dia pendiam, dia jadi karakter yang ya bisa dibilang cupu lah. Tapi kok di anime isekai tapi kok pas ketika dia udah pindah ke isekai, dia jadi karakter yang selengean gitu kan, kayak aneh. Coba kalau dia bisa menjadi karakter yang bisa lebih kalem, mungkin kayak Ainz saja dengan bersifat kalem, bersifat dingin, dia berusaha menunjukkan kalau dia itu adalah seorang pemimpin yang berkuasa dan elegan. Itu tetap lucu dengan komedi salah pahamnya. Masa Rimuru nggak bisa? Kalau dia ini sebenarnya sedikit teori liar dari gue ya. Gue curiga Rimuru itu pengen dibuild atau dibikin layaknya Kumoko itu pengen dibikin layaknya Rimuru gitu. Tapi seperti yang kita ketahui, dua spesies ini adalah makhluk yang sangat berbeda. Di sisi lain, Rimuru adalah slime yang ya jelas-jelas slime itu imut ya dan lucu. Tapi kan di sisi yang lain, Kumoko itu adalah seekor laba-laba gitu. Laba-laba adalah salah satu jenis hewan yang kita benci dan kita takuti gitu. Ketika ngelihat laba-laba, reaksi orang itu bukan kayak wah, laba-laba ini sangat imut dan lucu. Enggak. Ketika orang ngelihat laba-laba, anjing apaan nih? Kaget gitu. Nah, jadi ya itulah. Kalau untuk cerita sih gua no comment ya, dengan alur maju mundur yang ya lumayan lah. Oh iya, satu lagi, gua sebenarnya pengen berteori juga kalau kenapa sih mereka dilahirkan di waktu yang berbeda gitu, di waktu yang berbeda dan di ras yang berbeda-beda pula. Yang pertama, alasan kenapa Rimuru lagi, alasan kenapa Kumoko itu dilahirkan lebih dulu dibandingkan Shun, yaitu karena Shun memiliki potensi yang lebih besar dibanding Kumoko. Sekarang gini, Kumoko adalah ras monster, Shun adalah ras manusia. Ras monster itu memiliki kekuatan evolusi yang lebih cepat dan gak terbatas dibanding manusia. Manusia itu evolusi kekuatannya atau naik levelnya itu sangat sulit dan juga bisa mentok di level tertentu. Sedangkan monster kayak si Kumoko ini, dia levelnya nggak bakal mentok gitu, jadi bisa naik lagi dan naik lagi. Nah, alasan kenapa kedua karakter ini dilahirkan di waktu yang berbeda, yaitu karena gua yakin banget Shun itu lebih potensial dibanding Kumoko.
Soalnya yang pertama, Shun dia itu adalah seorang pahlawan. Dia juga berbakat, meskipun dia manusia, dia bisa dibilang adalah bibit manusia terbaik atau bibit manusia terkuat gitu. Bahkan ketika dia masih pelajar, dia mampu melawan naga bumi. Ya meskipun dibantu sama teman-temannya, tapi dibanding manusia-manusia yang lain, Shun ini lebih dominan gitu. Nah, sedangkan Kumoko sendiri Berapa aja pusing? ya